So, saya mau ajak setiap kita, mari kita pejamkan mata kita. Kita mau hampiri Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Alasan kita ada pagi hari ini bersama-sama ada di tempat ini. Itu dimulai, itu diinisiasi. Waktu dia nggak pikirkan dirinya sendiri. Renungkan setiap kata-kata yang akan kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita akan nyanyikan dengan cara yang berbeda. Haleluya. I hear the Savior say, Thy strength indeed is small, child of weakness, watch and pray. Find in me thine only all. Jesus made it all to Him I owe. Seems like half a crimson stain, He was in white as snow. Lord, now indeed I find and I alone can change the leper's spot and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He was His white as snow. Jesus paid it all to Him I owe.
don't you open your heart this morning? Why don't you open your heart this morning and say, God, this is our heart. God, this is our heart. God, this is our heart. You know our heart, Lord. You know our heart, Lord. Pagi ini aku gak mau pulang dengan sia-sia, Tuhan. Pagi ini aku gak mau pulang dengan sia-sia. Pagi ini aku gak mau pulang dengan biasa-biasa. Tapi aku mau pulang, fill it with your power, fill it with your love, fill it with your strength, fill it with your courage. Mengalirlah di tempat ini, Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, Roh Kudus. Sembuhkan setiap hati yang terluka. Sembuhkan setiap hati yang kecewa dengan kehidupan. Sembuhkan setiap hati yang sakit akan kehidupan, Tuhan. In the name of Jesus. Haleluya. Mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi bagi hari ini. It's not a show. Ini adalah persekutuan orang-orang kudus. Ini adalah persekutuan saudara dan saya di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau mulia, Kau hadir. hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir.
Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini sungguh luar biasa. Roh-Mu mengalir memenuhi kami semua yang ada di sini. Hari ini Tuhan, kami mau mendengar apa yang mau menjadi pesan Tuhan untuk kami semua. Bantu kami Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus memberi kemampuan untuk kami, supaya kami bisa memahami dan mengerti apa yang ingin Roh Kudus katakan kepada kami. Dan bantu juga hamba Tuhan, biarlah melalui mulut hamba, nama Yesus dipermuliakan. Nama Yesus lebih besar, semakin besar, dan semakin mulia. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Ada suatu cerita di Alkitab yang mengatakan, jadi setelah mujizat 5 roti 2 ikan, Yesus kemudian menyeberang ke danau seberang, dan orang-orang yang menerima 5 roti 2 ikan itu kemudian mencari Yesus. Di mana Yesus? Kemudian mereka menyusul Yesus, menyeberang, dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, komentar Yesus adalah seperti ini. Kalian mencari aku bukan karena kalian melihat tanda-tanda, melainkan karena kalian makan dan kalian kenyang. Kemudian Yesus berkhotbah tentang akulah roti hidup. Setelah itu, orang-orang yang tadi menerima mujizat 5 roti 2 ikan itu berbondong-bondong pergi meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka berkomentar, makanan ini terlalu keras, kami nggak bisa memahaminya. Pengajaran ini terlalu berat. Makanya mereka pergi meninggalkan Yesus, sampai kemudian Yesus pun berkata kepada para muridnya, kalian nggak pergi juga? Nah, saudara, pagi hari ini saya akan menyajikan makanan yang keras. Gitu ya. Tidak untuk menampar, tidak. Karena memang makanan keras itu bukan firman yang menampar, menyindir, tidak. Tetapi butuh sedikit berpikir untuk saudara bisa mengerti. Jadi saudara sudah siap dengan makanan keras? Bilang kiri kanannya, jangan kemana-mana. Ya. Oke, minggu lalu kita sudah diberkatin dengan Pak Yusa ya, ketika dia bercerita tentang bagaimana strategi di zaman postmodern ini kita bisa menyampaikan kebenaran kepada generasi yang skeptis, generasi Z, yang sudah tidak percaya lagi dengan kebenaran absolut, tetapi lebih percaya kepada kebenaran yang relatif atau relativisme. Nah, ada satu aspek lain yang sekarang ini juga sangat gencar diberitakan dan dipropagandakan lewat berbagai macam media di era postmodern ini. Bisa dibantu slide-nya? Ya. Dan para filsuf menyebut konsep ini yang sekarang banyak dipropagandakan di sosial media, di YouTube, di Netflix. Mereka menyebutnya sebagai expressive individualism. Ini adalah suatu konsep yang menekankan pada ekspresi diri sebagai nilai utama dalam kehidupan seseorang. Fokus utamanya adalah pada self-fulfillment ya, dan ekspresi pribadi sebagai landasan identitas dan nilai seseorang. Nah, kalau saudara baca ciri-cirinya, saya baca beberapa aja. Yang pertama, hak untuk ekspresi diri tanpa tekanan norma sosial atau tradisi. Yang nomor 3, mengakui dan merayakan keunikan individu yang khas dan berbeda dari yang lain. Saudara tentu beberapa dari saudara pasti familiar dengan boneka ini, siapa boneka ini, dan boneka ini sangat mewakili propaganda dari konsep ekspresif individualisme ini. Kemudian yang kelima, keberhasilan hidup diukur oleh tingkat kepuasan individu dalam mengejar apa yang dianggap penting. Jadi, produk-produk media itu selain untuk mencari keuntungan, mereka juga menggunakannya untuk bisa membentuk cara berpikir audiens, untuk menggiring opini audiens, untuk mempengaruhi cara berpikir saudara.
sekaligus menanamkan konsep-konsep yang baru supaya saudara menganutnya. Nah, semua input ini akan membentuk worldview kita. Ini akan membentuk cara pandang kita dan bagaimana kita mengambil keputusan. Saudara tentu familiar dengan karakter berikut. Elsa, ya, dengan lagu yang sangat terkenal, Let It Go. Kalau saudara perhatikan di liriknya, ya, and the fears that once control me can't get to me at all. Sampai di sini, ini liriknya masih oke, masih bagus. Ini bicara soal kemerdekaan. It's time to see what I can do, to test the limit and breakthrough. Masih tidak ada masalah. Tetapi kemudian lirik yang terakhir ini, yang kemudian membuat konteks dari lirik yang sebelumnya menjadi masalah. Kenapa? Karena di situ disebutkan, no right, no wrong. No rules for me. I am free. Let it go. Kalau kata orang Jawa, bablas gitu ya. Nah, ini kan berarti mereka mencoba mempengaruhi cara berpikir saudara. Kalau saya cowok, kemudian saya pakai pakaian wanita, berdiri di depan sini, ya nggak apa-apa kan? Kalau misalkan suka satu sama lain, ya bebas-bebas aja kan, nggak ada yang dirugikan kok. Nah, ini adalah konsep ekspresif individualisme yang sekarang banyak sekali ditemui di berbagai macam media. Dan bayangkan saudara, dalam satu hari saudara menghabiskan 5,7 jam per hari screen time. Ini adalah screen time rata-rata orang Indonesia. Sekarang saudara bayangkan, kalau dalam satu hari 5,7 jam, saudara dibombardir dengan Netflix, dengan YouTube, Spotify, podcast, dengan lagu-lagu, dengan film-film yang mempropagandakan itu semua. Ini belum yang off screen saudara, masih ada buku self-help, buku pengembangan diri. Mereka semua mempropagandakan ekspresif individualisme. Bandingkan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mendengar firman, belajar firman. Lalu pertanyaan, siapa yang sesungguhnya memuridkan kita? Netflix atau YouTube? Apakah dunia yang memuridkan kita atau firman Allah? Kenapa ini penting saudara? Sekali lagi, ini penting karena apa yang sering kita refleksikan, informasi apa yang paling sering kita konsumsi, itu yang kemudian mempengaruhi narasi hidup kita. Itu yang kemudian menentukan identitas kita, dan identitas kita ini yang menentukan perilaku kita. Orang yang krisis identitas, dia akan terombang-ambing. Tapi orang yang membangun identitasnya di atas filosofi dunia, hikmat dunia, tidak akan teguh berdiri. Itulah sebabnya saudara, hari ini saya akan membagi sharing saya menjadi 3 bab. Yang pertama adalah hidup dalam kuk perhambaan, 2 merdeka dalam Kristus, dan ketiga bagaimana caranya untuk kita berdiri teguh dalam kemerdekaan Kristus. Saudara, saya akan memulai pembahasan hari ini dari cerita tentang jemaat di Galatia. Suatu kali Paulus begitu marah ketika dia menulis dan mendengar ada berita dari jemaat di Galatia. Ketika di sana muncul ajaran-ajaran dari guru-guru palsu yang memiliki doktrin Injil yang berbeda dengan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Kalau saudara baca di kitab Galatia 3, saudara akan melihat argumen Paulus yang menekankan bahwa keselamatan dianugerahkan hanya melalui iman. Dan bukan melalui percaya plus melakukan hukum Taurat. Bukan melalui percaya plus melakukan ini dan itu. Sementara guru-guru palsu mengajarkan percaya saja nggak cukup. Kamu harus A, B, C, D, D. Kamu harus menjalankan hukum Taurat supaya tetap berkenan di hadapan Allah. Saudara, ini adalah salah satu bentuk legalisme. Apa itu legalisme? Ini adalah suatu konsep ketika kita menambahkan sesuatu yang lain di samping Kristus untuk bisa diterima, untuk berkenan di hadapan Allah. Untuk saudara diberkati, untuk saudara mendapatkan keselamatan, saudara harus percaya dan taat dulu.
Ketika saudara gagal taat, ketika saudara tidak taat, saudara tidak akan diberkati, saudara akan ditolak Allah. Ini adalah konsep agama. Kalau saudara perhatikan, agama itu sifatnya self-performance based righteousness. Kalau saudara mau diberkati, harus taat dulu. Kalau saudara mau selamat, berbuat baik dulu. Seperti hukum karma. Kalau kamu baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Carrot and stick theology. Artinya apa? Kalau kamu mau berkat, kamu mau selamat, syaratnya harus benar dulu, harus cari Tuhan dulu, harus taat dulu, berguna dulu buat Tuhan, berbuat baik dulu. Sementara Injil yang diberitakan Paulus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun. Roma 3:10-12, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Paulus juga menambahkan di Roma 3:20, tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah hanya dengan memenuhi tuntutan hukum-hukumnya. Sebab makin banyak pengetahuan kita tentang hukum-hukum itu, makin jelas kelihatan bahwa kita tidak mematuhinya. Hukum-hukum Allah hanyalah untuk menyadarkan kita akan dosa. Saudara, jika ukuran kebenaran kita untuk selamat itu diukur dari performa kita, diukur dari ketaatan kita nggak akan selamat, saudara. Paulus mengatakan di Galatia 3 ayat 27, kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Telah clothe yourself with Christ. Kita mengenakan Kristus. Jadi saudara, Injil yang diberitakan Paulus tidak berdasarkan pada self-performance based righteousness, melainkan Christ performance based righteousness. Kristus taat untuk memerdekakan kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, Kristus taat untuk memerdekakan kita. Dan itu telah dilakukannya. Kita tidak akan kehilangan kemerdekaan ini. Kenapa? Karena di situ ada kalimat yang warna merah. Itulah kalimat indikatif. Ini adalah suatu fakta yang tidak akan berubah. Kemudian di kalimat kedua, yang warna biru, kita bisa melihat kalimat perintah. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita diminta untuk stand firm. Ini adalah istilah militer pada zaman itu. Yang artinya adalah being strong, resisting attack, sticking together. Kenapa, saudara? Karena freedom yang ada di kepala kita itu bisa hilang. Freedom yang Tuhan kasih nggak bisa hilang. Tetapi freedom yang ada di kepala kita bisa hilang. Kenapa? Karena doktrin yang keliru. Paulus menyebut penerimaan berbasis performa tadi sebagai kuk perhambaan. Di situ ada kalimat jangan mau lagi. Jemaat Galatia sebelumnya adalah orang-orang yang hidup amoral. Kemudian mereka memilih untuk percaya kepada Yesus. Ketika mereka melakukan aturan-aturan Taurat untuk selamat, untuk berkenan kepada Allah, justru mereka masuk ke dalam kuk perhambaan yang lain. Saudara, sekali lagi Paulus mengulang lagi dan lagi supaya kita benar-benar mendengarkan dan mengerti kebenaran ini, saudara. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Bahwa kita tidak bisa menambahkan sesuatu pada Kristus tanpa kita mengurangi Kristus. Kalau saudara menambah perbuatan baik selain Kristus sebagai syarat untuk keselamatan dan perkenanan Allah, itu sama saja halnya dengan saudara mengurangi nilai Kristus. Ketaatan Kristus itu nilainya 100. Kalau saudara tambah
dengan perbuatan baik sebagai syarat, katakanlah hanya satu perbuatan, katakanlah nilainya hanya satu, maka ketaatan Kristus, karya Kristus hanya bernilai 99. Itu artinya saudara mengatakan kepada Kristus bahwa Tuhan, engkau belum sempurna. Pekerjaanmu tidak selesai, saya akan melanjutkan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Dengan kata lain saudara, jika kita menambahkan sesuatu yang lain selain Kristus demi perkenanan Allah, maka akan dituntut dari kita adalah hidup yang sempurna untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Siapa yang di sini bisa hidup sempurna? Bahkan yang mengkhotbahkan tentang mengejar kesempurnaan dari berbagai macam agama sekalipun, sampai hari ini tidak ada yang sempurna hidupnya. Masih sangat jauh. Ketika kita merasa salib Kristus itu tidak cukup, sama aja keselamatan tergantung dari performa kita. Kita hidup di luar anugerah. Tapi Paulus juga ngerti. Dia harus ngomong demikian saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Jadi saudara, kasih karunia bukan surat izin untuk berbuat dosa. Sekalipun saudara kalau jatuh dalam dosa tidak akan ada lagi penghukuman. Tetapi kita dimerdekakan dari penghukuman. Tujuannya bukan supaya kita bebas hidup di dalam dosa, melainkan supaya kemerdekaan ini mendorong kita menghasilkan buah pertobatan, buah perbuatan baik, buah roh. Saudara, kalau tadi di ayat 1 Paulus berpesan, don't lose freedom in Christ. Maka di ayat 13 ini Paulus berpesan, don't abuse freedom in Christ. Kalau tadi di ayat 1 Paulus berpesan, jangan kamu tersandung dalam legalisme. Maka di ayat ini Paulus berpesan, jangan kamu tersandung dalam licentiousness. Apa itu licentiousness? Ini adalah seseorang yang hidup amoral, yang menuruti keinginan hawa nafsunya. Itu licentiousness. Saudara mungkin ada yang bertanya, gimana dong dengan orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ke gereja, tiap minggu rajin ke gereja, tapi masih hidup dalam licentiousness. Hidupnya masih enggak benar. Saudara, ini pertanyaannya salah, presuposisinya salah, keliru. Pertanyaan ini tidak rasional. Kenapa? Karena ketika saudara lahir baru, ketika saudara memiliki hubungan dengan Kristus, saudara mengenal Kristus, saudara membangun relasi dengan Kristus, maka saudara pasti berubah. Saudara pasti berbuah. Jadi pertanyaan yang benar adalah kepada orang yang hidup seperti ini, benarkah kamu sudah lahir baru? Paulus kemudian melanjutkan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebelumnya di Galatia pasal 3 ayat 3, Paulus mengatakan, apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, apakah sekarang kamu akan mengakhirinya dengan daging? Saudara, sebelumnya jemaat Galatia hidup dalam licentiousness. Ketika mereka bertobat dan terima Yesus, mereka disebut oleh Paulus, mereka sudah memulainya dengan roh. Tetapi ketika mereka menganut kembali hukum Taurat, karena guru-guru palsu tadi,
Paulus kemudian berkomentar, masa sih kamu akan mengakhiri dengan daging? Jadi saudara, baik legalisme maupun licentiousness itu sama-sama kehidupan menuruti keinginan daging. Ketika kita taat untuk mendapatkan perkenan Allah, ketika kita taat karena ingin diberkati, sejatinya kita melakukan itu semua untuk diri kita sendiri. Kita taat bukan karena kasih Allah kepada kita, tetapi karena kita mencari perkenanan Allah. Kita menjadi juru selamat untuk diri sendiri. Ketika kita taat, kemudian merasa layak diberkati, kita merasa Allah berhutang berkat kepada kita. Ini persis sama dengan cerita anak sulung dalam perumpamaan anak yang hilang. Si anak sulung merasa bapaknya berhutang validasi kepadanya. Dan seperti si anak sulung, orang yang legalistik suka mengcompare dirinya dengan orang lain. Legalisme akan termanifestasi dalam berbagai macam bentuk. Ketika orang legalis melihat Instagram, kemudian melihat postingan temannya, cerita tentang kesuksesannya, cerita tentang mobil barunya, jauh di dalam lubuk hatinya, orang ini akan insecure. Sebaliknya, ketika orang legalis melihat kegagalan orang lain, dia akan komentar. Misalkan lihat bisnis orang lain gagal, dia akan komentar, kurang amal. Ketika orang legalis melihat teman pelayanan jatuh dalam dosa, ketika hatinya dikupas sampai yang paling dalam, jauh di dalam lubuk hatinya, ada rasa puas diri, ada rasa bangga. Oh, aku tidak seperti dia, puji Tuhan. Orang legalis memiliki self-righteousness. Saudara, baik legalisme maupun licentiousness termanifestasi dalam ekspresif individualism. Licentiousness, hidup sebebas-bebasnya sesuai dengan keinginan saudara, no right, no wrong, no rules for me, bukanlah kemerdekaan yang sejati. Justru orang yang licentious akan diperbudak oleh dosa. Yesus mengatakan sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang yang licentiousness akan diperbudak dosa menuju kebinasaan. Bayangkan saudara, saya ini suka makan gorengan. Saya suka saya suka minum kopi. Saya suka makan duren. Saya suka makan makanan yang berkuah, kaldu penuh dengan kolesterol. Bayangkan kalau saya pagi, siang, malam makan itu setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, apakah saya bisa merdeka dalam kesehatan saya? Tentu tidak. Dan sekarang saudara bayangkan, apabila seekor ikan yang hidup bebas di dalam lautan yang luas, kemudian dia merasa kebebasannya ini belum bebas, dia pengen sebebas-bebas yang mengikuti isi hatinya. Kemudian dia memutuskan pergi ke pantai, ke lepas pantai dan melompat ke daratan. Ikan ini menggelepar dan mati. Saudara, jika merdeka tanpa batasan bukanlah kemerdekaan yang sejati, lalu seperti apa kemerdekaan yang sejati itu? Di ayat ini, kalau saudara perhatikan ayat 13 tadi, kita dipanggil untuk merdeka. Untuk apa kita dipanggil merdeka? Supaya kita mempergunakannya untuk melayani orang oleh kasih. Kata layanilah, dulu atau to be slave to. Ini paradoks saudara. Ini berarti kita akan mengalami kemerdekaan itu ketika kita menghambakan diri kepada kasih. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah. Blaise Pascal, matematikawan dan juga teolog sekaligus filsuf terkenal dari abad 17, membuat sebuah karya bernama Pongsi
Ini bacanya Pongsi. Ya, saudara. Dia mengatakan bahwa ada ruang kosong di dalam diri manusia yang hanya bisa diisi oleh kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Semua orang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah sehingga manusia mencoba mengisi kekosongan itu dengan semua yang dianggap mulia, semua yang dianggap indah, semua yang dianggap berharga dari dunia ini. Manusia memberikan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap akal budinya, dan segenap kekuatannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan penerimaan, untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan kendali, hanya untuk mendapati kekosongan demi kekosongan. Manusia yang seharusnya menghambakan diri kepada Allah, sekarang menghambakan diri kepada pengejaran akan harta, tahta, seks, pengakuan, harga diri, popularitas, dan lain-lain, you name it. Karena dosa, manusia ditolak dan diusir Allah. Timbul kekosongan dalam diri manusia. Lalu manusia mencari-cari social approval. Dari like Instagram, puja-puji dari komunitas. Manusia diperbudak pengejaran akan penerimaan. Karena dosa, manusia kehilangan identitasnya dari somebody menjadi nobody di hadapan Allah. Kemudian dengan upayanya sendiri manusia berusaha membangun identitasnya supaya diakui, supaya dicintai, supaya dihormati. Namun dalam upaya ini justru kita diperbudak oleh penilaian orang lain. Karena dosa, manusia kehilangan kepenuhan akan Allah. Manusia kehilangan rasa aman. Itulah sebabnya kita FOMO, insecure, anxiety, ketika melihat orang lain yang kelihatannya punya kehidupan lebih baik. Dan sebaliknya kita akan berpuas diri dan berbangga diri ketika melihat orang lain gagal. Saudara, tanpa sadar kita sering memberikan apa yang seharusnya menjadi milik Kristus kepada segala sesuatu yang lain selain Dia. Dan itu tercermin dari apa yang paling kita muliakan. Apa yang paling indah buat kita. Apa yang paling berharga buat kita? Apa yang paling kita nikmati? Saudara tidak akan pernah sungguh-sungguh merdeka jika saudara tidak mengembalikan tahta yang kosong itu kepada sang pemilik yang sesungguhnya. Dan inilah kemerdekaan yang sejati itu. Kemerdekaan yang sejati bukanlah bebas untuk melakukan apapun yang diingini hati kita yang penuh dengan tipu daya. Kemerdekaan yang sejati adalah bebas untuk melakukan hal-hal yang sejatinya kita diciptakannya untuk melakukannya. Saudara, untuk apa mic ini dibuat, diciptakan? Jika saya menggunakan mic ini untuk memukul paku, melubangi dinding, apa yang akan terjadi? Mungkin bisa, tetapi mic ini akan hancur. Demikian pula kita, saudara. Jadi saudara, ingat baik-baik bahwa manusia dicipta untuk menjadi hamba Allah, bukan hamba yang lain. Manusia dicipta untuk memuliakan dan menikmati Allah. Sehingga hanya bisa mengalami kemerdekaan yang sejati ketika manusia kembali memuliakan dan menikmati Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau kita kembali ke ayat 1 tadi, di situ ada, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memberikan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita bisa berdiri teguh karena tahu kebenaran bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Dan ayat di Galatia 5 ayat 1 ini saudara, paralel dengan tema tahunan kita, paralel dengan ayat
yang menjadi tema tahunan kita di Daniel 11 ayat 31. Di situ dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya tetap kuat dan akan bertindak. Kenapa kita harus stand firm? Kalau kita lihat di versi bahasa Inggrisnya saudara. Raja dunia akan seduce, akan merayu, menggoda. Dengan apa saudara? Flattery, sanjungan kepada mereka yang melanggar covenant. Dunia ini akan menggunakan kata-kata yang menyanjung untuk memujuk saudara supaya berpaling dari covenant Allah. Dunia ini akan menggoda kita untuk menjadikan sesuatu yang baik menjadi berhala kita. Karena kita begitu mengingini sesuatu yang baik itu secara berlebihan. Hei kamu, kalau kamu punya aku, kamu lebih keren, kamu lebih ganteng, kamu lebih cantik. Kalau kamu punya aku, kamu akan dihargai orang-orang, kamu akan dihormati. Raja dunia ini akan menciptakan kebohongan-kebohongan yang terus diulang-ulang sehingga tampak seperti kebenaran. Dan kebohongan berwajah kebenaran ini akan memperbudak kita, menjadi obsesi kita, dan mati-matian kita kejar. Sekarang bagaimana supaya kita bisa standing firm? Kita kembali ke Daniel 11. Tetapi orang yang mengenal Allahnya akan berdiri teguh. Sama dengan Galatia ayat 1 tadi. Kita berdiri teguh karena pengenalan akan siapa Allah kita. Siapa Allah kita? Pada suatu hari saudara, ketika Abraham menerima janji dari Allah, dia bertanya kepada Allah, bagaimana aku tahu kalau aku akan memiliki itu semua? Kemudian Allah menyuruh Abraham untuk mengambil dan memotong lembu, kambing, burung tekukur, dan merpati. Abraham langsung ngerti apa yang dimau Tuhan. Kemudian dia membelah semua binatang itu, keempat binatang itu menjadi dua. Dan menaruhnya seperti ini, di kiri dan di kanan, dengan darah yang berceceran di tengahnya. Ini adalah sebuah ritual yang lazim pada zaman Abraham. Ini adalah ritual, kalau sekarang ada notaris ya, kalau zaman dulu pakai ritual seperti ini. Nanti kedua belah pihak harus berjalan, melewati belahan binatang ini, kemudian dia harus berjanji, mengatakan janjinya. Jika orang yang melakukan janji ini melanggar janjinya, dia akan senasib dengan binatang-binatang itu. Kemudian setelah itu Abraham menunggu perintah Tuhan yang selanjutnya. Muncullah burung-burung nasar. Dan dia sibuk mengusir burung-burung pemakan bangkai itu. Sampai dia lelah. Dan ketika hari sudah mulai gelap, dia tertidur. Dan ketika Abraham tertidur, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Perapian di situ anglo itu, saudara. Kemudian suluh itu adalah obor. Siapa obor dan suluh ini, anglo ini? Ini adalah Tuhan. Tuhan melewati binatang-binatang tadi, kemudian berkovenan kepada Abraham. Ceritanya berhenti di situ, saudara. Ada sesuatu yang miss di sini ya. Allah tidak meminta Abraham
sekarang giliranmu. Enggak. Artinya apa saudara? Artinya, konsekuensinya, kalau hanya satu pihak yang melakukan covenant, jika ada pelanggaran dari kedua belah pihak, ada one prestasi dari salah satu dari kedua belah pihak, maka yang menanggung akibatnya hanya satu pihak. Dan Alkitab mencatat setelah peristiwa ini, Abraham melakukan satu pelanggaran, satu dosa. Ketika dia menyangkal Sarah di depan Abimelekh. Ini adalah dosa yang sama yang pernah dilakukan Abraham sebelumnya, sebelum terjadi covenant ini. Ketika Abraham menyangkal Sarah di depan Firaun. Pertanyaannya, siapa yang menanggung dosa dan pelanggaran Abraham? Ribu tahun kemudian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan membelah-belahnya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Sesudah itu, ia berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku. Darah apa saudara? Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. This is our God. Inilah yang memerdekakan kita. Inilah yang harusnya kita renungkan. Yang bisa memerdekakan kita dari segala kuk perhambaan hanyalah mengalami sesuatu yang lebih mulia. Mengalami kasih yang lebih besar, mengalami sesuatu yang lebih indah, lebih berharga dibandingkan semua yang dunia tawarkan. Lebih dari cuan, lebih dari jabatan, lebih dari seks, lebih dari popularitas, lebih dari segala hal yang saudara kejar dikali 30, kali 60, kali 100. Kenapa? Yang paling mulia, mau taat menghadapi penghinaan, supaya kita yang layak dihina mendapat kemuliaan. Sang Raja kekal, taat menghadapi kematian, supaya kita yang seharusnya mati mendapat kehidupan kekal. Sang sumber harapan berkenan untuk kehilangan pengharapannya, supaya kita yang kehilangan pengharapan mendapatkan pengharapan yang baru. Sang pemilik kehidupan berkenan untuk ditolak, supaya kita yang tertolak mendapat penerimaan yang kekal. Yesus rela ditelanjangi agar kita yang telanjang karena dosa kita mendapatkan jubah kebenaran agar kita layak di hadapan Bapa. Untuk siapa Tuhan melakukan ini? Itulah sebabnya saudara. Yesus datang untuk mencari saudara supaya saudara yang gagal, saudara yang tertolak, saudara yang sendiri, saudara yang berbeban berat, saudara yang merasa kurang sukses, kurang cantik, saudara yang merasa tidak dihargai, tidak lagi dinilai dari siapa diri saudara. Aku gagal Tuhan. Ya, aku tahu. Itulah sebabnya aku datang. Raja segala raja mati untuk menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Sementara segala sesuatu yang saudara kejar tidak mati untuk saudara. Layak gak kita saudara? Gak layak. Kita gak layak menerimanya. Tetapi Kristus, kalau saudara tahu cerita Hosea dan Gomer, kita ini seperti Gomer. Kristus sudah memilih kita menjadi mempelainya. Tapi kita melacurkan diri kepada pengajaran-pengajaran akan dunia. Tetapi Kristus tetap mencurahkan darahnya. Inilah yang harusnya kita pegang. Inilah yang harusnya kita renungkan. Inilah yang seharusnya kita perdengarkan setiap hari kepada diri kita sendiri. Inilah yang seharusnya menjadi kebanggaan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tim musik silakan. Saudara menerima kabar baik ini?
Karena Yesus, hubungan kita dengan Allah bukan lagi hubungan kontraktual, tetapi hubungan yang dibangun di atas covenant. Yang perlu kita lakukan hanya percaya. Dan Allah bercovenant satu pihak. Artinya apa? Dia tidak akan gagal menyelamatkan saudara. Di dalam Kristus, performa kita tidak menentukan identitas kita. Di dalam Kristus, performa Kristus yang menentukan siapa kita. Di dalam Kristus, ketidaksempurnaan kita ditutup oleh kesempurnaan Kristus. Amin, saudara. Pertanyaan refleksi untuk direfleksikan. Apa yang paling banyak saya pikirkan dan renungkan? Janji siapa yang paling saya harapkan dan saya pegang? Dan apakah saya sudah merdeka dari kuk perhambaan? Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan kembali lagu yang hymn tadi yang kita nyanyikan bersama. Hari ini semuanya hanya Kristus saja yang dipermuliakan. Hari ini semuanya untuk Kristus tuh. Buat saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, luapkan. Bisa bangkit berdiri, saudara, silakan. Buat saudara yang sudah lahir baru, tapi mungkin saudara belum pernah merasakan kekuatan dari Roh Kudus. Saudara sudah menerima Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri saudara, tetapi saudara belum melepaskan kekuatannya. Mari angkat tangan kita, saudara. Di dalam cara berpikir orang Yunani, ketika kita mengangkat tangan atau tidak, itu tidak ada bedanya. Tetapi di dalam cara berpikir Alkitab, ketika kita mengangkat tangan, kita membutuhkan pertolongan. Kita mengaku kepada Allah bahwa kita membutuhkan Dia, bahwa kita mau menerima Dia dan berserah penuh kepada Dia. Mari kita angkat tangan kita. Buat saudara yang mungkin yang belum lahir baru, angkat tangan saudara dan terimalah Roh Kudus. Terimalah. Mari saudara kita renungkan baik-baik. Rasakan kuasa dari setiap lirik, kuasa penebusan, kuasa pembebasan. Saudara dibebaskan dari cara hidup saudara yang sia-sia. Saudara diajak untuk menggantikan segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang indah. Berpaling dari dunia dan memandang kepada Kristus. I hear the Savior say, Thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine own it all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain. He was His white as snow.
di dalam Kristus. Come on, sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dan berdirilah teguh di dalam kemerdekaan yang telah Kristus lakukan. Oh, Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami mendengar message yang begitu kuat tentang apa yang telah Engkau lakukan untuk kehidupan kami, Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, Tuhan. Kami terima kebenaran ini. Dan kami mau pegang teguh kebenaran ini, Tuhan. Supaya kami hidup dengan sebuah fondasi kebenaran yang kuat. Bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit ini, semua karena upaya Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu Brother Paul yang telah bagian firman dengan kuat. Engkau yang terus tambahkan ketajaman. Engkau yang terus tambahkan apa yang yang Kau mau untuk lewat kehidupannya dia mengajar banyak orang, Bapa. Dibuatnya hidupnya semakin efektif dan efisien, Tuhan, menjelang hari-hari akhir kehidupan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat benar firman-Mu. Kami bersyukur dalam hidup ini kami memiliki Engkau. Terima kasih di dalam dan demi nama Yesus. And everybody say amen. Wow, silakan duduk saudara.